Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diris Parasian Manurung, salah satu mahasiswa kelas reguler sore di Kwi Kiangi. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Materi presentasi saya adalah dengan judul reksadana. Oke, mari kita bahas satu-satu. Reksadana. Pengertian yang akan saya sampaikan adalah pengertian reksadana, jenis-jenis reksadana, karakteristik reksadana, manfaat reksadana, dan risiko reksadana. Oke, yang pertama adalah pengertian reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Berikutnya kita akan bahas apa itu jenis-jenis atau jenis-jenis reksadana. Jenis reksadana yang pertama adalah reksadana pasar uang, yaitu reksadana yang menempatkan 100% dananya dalam instrumen pasar uang seperti deposito, SBI atau sertifikat Bank Indonesia atau obligasi surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Ya, obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jenis-jenis reksadana yang berikutnya atau yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana yang menempatkan minimum 80% dari dananya dalam instrumen obligasi. Itu tadi reksadana pasar pendapatan tetap. Yang ketiga adalah reksadana campuran. Reksadana campuran itu adalah reksadana yang menempatkan dananya dalam instrumen pasar uang atau obligasi atau saham dengan komposisi yang fleksibel. Itu tadi untuk reksadana campuran. Berikut jenis-jenis reksadana yang berikutnya adalah reksadana saham, yaitu reksadana yang menempatkan 80% dari dananya dalam instrumen saham. Ya, reksadana saham adalah reksadana yang menempatkan 80% dari dananya dalam instrumen saham. Jenis reksadana yang keempat adalah reksadana terproteksi, artinya reksadana yang menempatkan sebagian besar dananya dalam instrumen obligasi sedemikian rupa dapat memberikan perlindungan atas nilai awal investasi pada saat jatuh temponya. Berikutnya yang saya sampaikan adalah karakteristik reksadana. Seperti pasar uang, karakteristik reksadana di pasar uang antara lain relatif aman dibandingkan jenis reksadana yang lainnya. Kedua, bersifat liquid atau mudah dicairkan atau gampang dicairkan. Yang ketiga, investasi jangka pendek. Berikutnya, mempunyai potensi keuntungan lebih sedikit dari deposito. Lanjut, karakteristik reksadana yang kedua adalah pendapatan tetap. Satu, mempunyai potensi keuntungan lebih tinggi dari reksadana pasar uang atau reksadana yang tadi pertama saya jelaskan. Terus investasi pendapatan tetap ini adalah investasi hanya untuk jangka menengah. Yang ketiga, karakteristik reksadana yang ketiga adalah campuran, yaitu mempunyai potensi keuntungan yang cukup tinggi, terus investasinya bisa jangka menengah ataupun bisa sampai jangka panjang. Karakteristik keempat yaitu saham. Saham mempunyai potensi keuntungan paling tinggi namun mempunyai risiko yang paling tinggi juga dibanding reksadana yang lain-lainnya. Investasi ya bisa jangka panjang. Berikutnya, karakteristik reksadana yang terproteksi, artinya perlindungan 100% pada nilai pokok investasi jika dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Terus mempunyai potensi keuntungan sebesar tingkat bunga portofolio obligasi. Nah, sekarang saya akan menyampaikan manfaat reksadana. Apa sih manfaat reksadana itu? Manfaatnya biaya relatif rendah, yang kedua cocok untuk pemodal pemula dan investor dengan kemampuan finansial yang tidak terlalu besar atau orang awam lah seperti kita, serta tidak terlalu menguasai teknik-teknik portofolio. Terus dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Nah, dibalik tadi jenis-jenis reksadana, pengertian reksadana, karakteristik reksadana, serta manfaat reksadana, ternyata ada loh yang namanya resiko reksadana. Nah, resiko reksadana itu adalah reksadana dapat memberikan keuntungan bagi investor apabila
portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Namun, jika portofolio efek tersebut mengalami kerugian, maka reksadana juga bisa mengalami kerugian. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga penjelasan singkat saya terkait reksadana ini dapat memberikan sedikit pengetahuan terhadap teman-teman semua ataupun teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk Bu Christine telah memberikan kesempatan untuk kita selama 1 semester ini untuk memberikan ilmu terkait bank dan lembaga keuangan lainnya. Terima kasih, salam.